Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Raudhatul Fattah dan juga jamaah kajian SBS yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling baik dalam rangka untuk menjalankan salah satu amal ibadah yang sangat agung yang merupakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita semakin tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca dan mengambil pelajaran-pelajaran, faidah-faidah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Hadis Arba'in Nawawiyah. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-42. Ini hadis yang terakhir ini. Hadis yang terakhir, tapi tidak tahu nanti apakah pembahasannya selesai ya di pertemuan kali ini ataukah nanti berlanjut di pertemuan berikutnya hadis ini. Karena hadis yang ke-42 ini hadis yang luar biasa. Ya, kita baca langsung hadisnya, hadis yang ke-42 dari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Saya bacakan teks hadisnya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qol. Bersumber dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka ini dinamakan dengan hadis apa, Pak? Hadis qudsi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi firman Allah di sini ya bukan Al-Qur'an. Tapi dinamakan dengan hadis qudsi yang sudah beberapa kali ya kita sampaikan, jelaskan tentang hadits qudsi dan beberapa perbedaannya dengan Al-Quran. Jadi hadis ini adalah ya salah satu dari hadits qudsi.
Allah berfirman, ya bena Adam, wahai sekalian manusia, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampunkan segala dosa-dosamu, sebanyak apapun dosa tersebut saya tidak peduli. Ya bena Adam, wahai sekalian manusia, lau balaghat dunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai sekalian manusia, anak Adam, jika sekiranya dosa-dosamu itu sudah setinggi langit, sudah begitu banyak, dunia sudah tidak lagi mampu menampung banyaknya dosamu, sudah setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, maka akan aku ampunkan dosa-dosamu. Ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, waqala, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, di sini adalah hadits qudsi. Karena Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasannya dalam hadis ini, ya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bahwasannya ya semua manusia, wahai hambaku, wahai manusia, jika seandainya ya engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan dosa-dosamu, sebanyak apapun dosa tersebut, saya tidak peduli. Wahai manusia, jika seandainya dosa-dosamu itu sudah sampai setinggi langit karena banyaknya dosa tersebut, ya, kemudian ya engkau meminta ampun kepadaku atas dosa-dosamu tersebut, maka akan aku ampunkan dosa-dosamu. Wahai sekalian anak Adam, jika seandainya dosamu itu sudah sepenuh bumi, ya, tapi engkau datang kepadaku tanpa mensekutukanku dengan sesuatu apapun, maka saya akan mendatangimu ya dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, ya kita bahas ya hadis ini, kita ambil faidah-faidah pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama, poin yang pertama ini poin yang sangat penting, bahwasannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini diantara ya kecerdasan beliau Imam An-Nawawi, di mana beliau menjadikan hadis ini adalah hadis yang terakhir, menutup kitab hadis arba'innya dengan hadis ini, yaitu hadis tentang ya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Kalau kita perhatikan hadis yang pertama dari kitab hadis arba'in Nawawi apa Pak? Hadis tentang apa? Tentang niat. Dan hadis tentang niat itu banyak dibawakan oleh para ulama ahli hadis dalam kitab-kitab mereka. Mereka taruh hadis niat ini hadis yang pertama. Kebanyakan hadis niat ini ditaruh di hadis yang pertama. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Agar mengingatkan sang penulis, ya ulama tersebut, mengingatkan dirinya dan mengingatkan para pembaca yang membaca kitab beliau agar menata niatnya. Dia awali ya amalannya dengan niat yang benar. Jadi mengingatkan penulis ya beliau rahimahullah, dan juga mengingatkan kita semuanya agar mengawalinya dengan niat. Kemudian beliau akhiri kitab beliau dengan hadis tentang ampunan. Dan ini banyak juga ya para ulama mengakhiri kitab-kitab hadisnya dengan hadis tentang ampunan.
Apa hikmahnya? Ya. Apa namanya alasannya? Mengapa hadis tentang ampunan ini ditaruh di hadis yang terakhir? Ya. Kenapa Pak kira-kira? Kenapa? Yaitu sang penulis, beliau Al-Imam An-Nawawi, mengingatkan kepada beliau sendiri dan juga kepada kita yang membaca, yang mempelajari kitab beliau, ya agar senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sebaik apapun amal ibadah kita, Imam An-Nawawi mengarang kitab, itu adalah amalan yang luar biasa, amalan soleh yang luar biasa. Kemudian kita para pembaca, belajar, tulabul ilmi, membaca kitab-kitab beliau, membaca hadis-hadis Arba'in Nawawi. Setelah selesai, ya kita ya harus senantiasa memohon ampun kepada Allah, karena amalan seorang hamba tidak akan sempurna. Sebaik apapun kita berusaha memperbaiki amal, maka amal itu tidak akan sempurna. Sebaik apapun kita berusaha untuk istiqomah, maka suatu ketika kita akan jatuh dalam perbuatan dosa. Rasulullah nyatakan kullu bani adama khata'. Setiap manusia itu banyak berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah yaitu orang-orang yang bertaubat. Kita lihat di dalam banyak ayat, di dalam syariat Islam ini sendiri, Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita istighfar, memohon ampun kepada Allah setelah melakukan ibadah-ibadah besar. Setelah sholat itu ibadah yang luar biasa. Kita bukan habis bermaksiat, tapi kita habis selesai melakukan ibadah besar. Sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, sholat kepada Allah. Setelah sholat, zikir pertama kali yang diperintahkan apa Pak? Istighfar. Ya, loh, kadang kita berpikir, ini kita setelah sholat loh, kok diperintahkan untuk istighfar? Maka itu faedahnya sebaik apapun kita dalam beramal, ya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya kita yakin, kita sadar, ya pasti banyak kekurangan ya dari amalan-amalan kita tersebut. Setelah haji, ibadah yang agung. Setelah selesai menunaikan manasik-manasik haji, Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Bahkan Rasulullah SAW setelah berhasil berdakwah, menyampaikan Islam secara sempurna, beliau telah menunaikan amanah yang Allah bebankan. Manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, menerima ajaran Islam, mendapatkan hidayah melalui beliau SAW. Amalan yang luar biasa, dakwah dan sukses dalam dakwah. Apa yang Allah perintahkan? Agar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya ingatlah tatkala datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau telah melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Berhasil dakwahnya Rasulullah. Ya. Kemudian apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka sucikanlah Allah, bertasbihlah engkau kepada Allah dan memohonlah ampun. Padahal setelah berdakwah. Ya. Dan lihat di dalam banyak ayat di antaranya dalam surat salat malam. Seorang mukmin yang dia hanya tidur malam sedikit, dia gunakan sebagian besar waktu malamnya untuk salat malam. Allah perintahkan mereka untuk beristighfar. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilam ma yahjaun. Ya, mereka orang yang beriman itu sedikit sekali tidur malam. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, wabil ashar, di waktu sahur sepertiga malam terakhir, yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lihatlah dalam ayat yang lain. Setelah kita menyatakan iman, Allah perintahkan kita untuk mengiringinya dengan istighfar. Ya Allah mengatakan alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ya Allah kami telah beriman. Innana amanna faghfir lana. Maka dia mohon ampun kepada Allah. Setelah iman memohon ampun. Dan ini banyak sekali dalam ya syariat kita. Setelah kita melakukan ibadah-ibadah besar,
ya ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar setelahnya, ya menyadarkan kita bahwasannya sebaik apapun diri kita, maka pasti tetap saja banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maka tidak boleh kita merasa angkuh, merasa sombong dengan keberhasilan kita, tidak boleh. Ya, sehebat apapun kita, sebaik apapun, sesoleh apapun kita beribadah, ya, maka tetap saja ya kita adalah Bani Adam yang banyak salah. Ya. Maka Al-Imam An-Nawawi mengingatkan diri beliau sendiri dan mengingatkan kita semuanya, ya walaupun kita telah menyelesaikan kitab, membaca kitab, belajar, tetap ingatkan di akhir kita harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang berikutnya yaitu tentang hukum hadis ini, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang sahih, ataukah hadis yang dhaif? Ya, sebagian kalau Al-Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih, hadis yang sahih. Tapi sebagian para ulama yang mendhaifkan hadis ini karena beberapa sanadnya. Ya, tapi ya walaupun hadis ini kalau hadis ini adalah dhaif, maka hadis ini banyak sekali penguat-penguat dari hadis-hadis yang lain. Maka kalaupun itu dhaif, maka dhaif secara sanad, tapi maknanya adalah makna yang sahih. Yang dikuatkan oleh banyak hadis yang sahih. Jadi hadis ini wallahu alam adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang bisa kita terima, dan banyak penguat yang menguatkan hadis ini. Kemudian berikutnya, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadis ini ya berbicara atau menunjukkan kepada kita tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setelah kita membaca, mendengar hadis ini, maka yang pertama kali faidah yang dapat kita ambil, begitu luasnya ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kasih sayang Allah kepada kita hambanya itu sangat luas. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan dalam hadits qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Allah punya azab, Allah punya sifat marah. Tapi ingat, sifat rahmatnya Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih luas, mengalahkan sifat marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai ya hamba-hambaku yang telah melampaui batas, mendolimi diri mereka sendiri, sudah banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, kemaksiatan. Tapi kata Allah la taqnatu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ampunannya sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Dan di antara nama Allah yang kita tahu ya, dan merupakan nama Allah yang asal, pokok dari nama-nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama pokok dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari nama tersebut Ar-Rahman Ar-Rahim dapat diambil satu sifat Allah, yaitu rahmat. Karena setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, maka kita dapat mengambil satu sifat Allah, yaitu bahwasanya Allah itu maha rahmah. Rahmat Allah sangat luas. Bahkan kata Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu sering Allah ulang di dalam Al-Quran. Ar-Rahim, ya, lebih sering lagi Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Untuk apa? Ya, untuk menyadarkan kita bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Allah ingin mengingatkan kepada kita hambanya, ya, bahwasanya kita hamba punya Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walaupun di beberapa ayat Allah mengatakan bahwasanya Allah punya sifat marah, Allah azabnya sangat pedih.
Ya. Tapi kasih sayang Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada sifat marahnya. Kata Ar-Rahman dalam Al-Quran itu diulang 57 kali. Kata Ar-Rahim ya, dalam Al-Quran itu 114 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 114 kali. Ya, nama Ar-Rahim diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu surat yang namanya adalah surat Ar-Rahman. Ya, Allah ingin menunjukkan kepada kita ya bahwasanya ya kita hambanya itu punya Rabb, yang mana Rabb tersebut adalah Rabb yang maha ya rahmat. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan lihat ya di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahmat Allah ini sangat luas. Di antara bentuk rahmat Allah yang kita rasakan, yaitu di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maghfirah. Allah membuka pintu maghfirah. Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Semua dosa. Semua dosa tanpa terkecuali. Kalau seorang hamba itu berbuat dosa, apapun dosa tersebut, kalau dia benar-benar memohon ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam surat Az-Zumar tadi yang kita baca, Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu menghapuskan, mengampuni semua dosa. Ya. Dan maghfirah ini, ikhwan, ya, maghfirah itu ampunan. Maghfirah itu kalau suatu dosa itu mendapatkan maghfirah dari Allah, ya, mendapatkan maghfirah, maka dosa itu akan dihapus dari catatan, sudah tidak ada catatan lagi. Yang kedua, tidak dihisap oleh Allah. Yang ketiga, tidak ada efek buruk dari dosa tersebut. Ini maghfirah. Karena ada dosa yang diampuni oleh Allah, tapi tetap aja nanti akan dihisap, ada efek buruknya. Tapi kalau suatu dosa sudah mendapatkan maghfirah, Allah sudah memberikan maghfirah, maka maghfirah, makna maghfirah ini, ya, dosa tersebut tidak lagi dicatat. Dihapus dari buku catatan. Kemudian tidak lagi dihisap oleh Allah. Tidak lagi ditimbang. Yang ketiga, tidak ada lagi efek buruk dari perbuatan dosa tersebut. Karena setiap perbuatan dosa itu, ya, kalau dia tidak mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah, maka setiap dosa itu akan memberikan efek buruk bagi kehidupan pelakunya. Ada efek buruknya. Di antara efek buruk minimalnya, perbuatan dosa tersebut akan melahirkan perbuatan dosa yang lain. Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atu mislaha. Dan balasan perbuatan buruk, yaitu perbuatan buruk yang lainnya. Ini bahaya kalau orang itu berbuat dosa dan dia tidak meminta ampun, tidak dapat ampunan dari Allah, maka perbuatan dosa tersebut akan melahirkan perbuatan dosa yang lain, terus akan melahirkan perbuatan dosa yang lain, dan seterusnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Itu diantara efek buruk dari perbuatan dosa. Tapi kalau sudah mendapatkan maghfirah, maka tidak lagi ada efek buruknya. Maka ini termasuk, ya, di antara bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Bahkan sebesar apapun, ya, sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, ya, kalau kita benar-benar memohon ampun kepada Allah, ya, bertaubat dengan taubat yang baik, yang nasuha, maka Allah akan hapuskan, dan Allah tidak peduli. Seberapa dosa apapun dosa tersebut, sebesar apapun, Allah tidak peduli. Allah akan hapuskan. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr, Allah perintahkan Rasulullah agar Rasulullah itu menyampaikan kepada umatnya,
kepada manusia bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah mengatakan, Allah perintahkan kepada Rasulullah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku. Ya, dalam Al-Quran Allah sudah mengabarkan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Ya, Maha Pengasih. Allah ingin tekankan lagi melalui lewat lisan Rasulullah. Kabarkan kepada hambaku bahwasanya saya adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya. Ini diantara tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diantara bukti tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Allah menerima taubat. Allah menerima taubat. Ya. Annallaha huwa yaqbalu taubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha menerima taubat. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu At-Tawwab. Rabb yang Maha menerima taubat. Ghafiridz dzam wa qabilit taub. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun yang mengampunkan, menghapuskan dosa-dosa dan menerima taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang-orang yang berbuat salah kemudian dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang ya mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah lebih senang ya kepada hambanya yang mana hamba tersebut dia berbuat salah. Dia berbuat maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia memohon ampun kepada Allah. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Dia menyatakan keagungan Allah. Maka ini lebih Allah cintai daripada orang yang mungkin tidak berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa, tapi dia ujub, dia sombong ya dengan dirinya. Ya, maka Allah lebih suka, lebih cinta kepada yang pertama, berbuat dosa, kemudian dia mengakui dosanya, dia menyesal, dia memohon, mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bagaimana gembiranya Allah kepada hambanya yang bertaubat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Lillahi asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih senang ya dengan taubat hambanya tatkala dia minta kepada Allah ampunan ya. Seorang hamba dia bertobat memohon ampun kepada Allah, maka rasa senangnya Allah itu mengalahkan yaitu seseorang yang kata Rasulullah min ahadikum kana ala rahilatihi, yaitu seseorang yang dia itu pergi safar dengan membawa hewan tunggangannya. Kemudian ya membawa tunggangannya di tanah lapang. Ya. Kemudian hewan tunggangannya itu hilang. Falatat ya minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Padahal di atas hewan tunggangan tersebut ada makanannya, ada minumannya, ada hartanya, bekalnya semua di atas tunggangan tersebut. Kemudian tunggangannya hilang. Kemudian orang tersebut ya pasrah. Udah pasrah, sudah nggak berharap ya datang lagi, ya pasrah, sudah hilang. Putus asa sudah. Akhirnya orang tersebut ya istirahat di bawah pohon, ya dia pasrah sudah. Kemudian tiba-tiba hewan tunggangannya datang. Hewan tunggangannya datang dan masih komplit semua barang-barangnya. Tiba-tiba setelah dia istirahat, tiba-tiba langsung muncul hewan tunggangannya di depannya. Kira-kira orang itu senang atau tidak, Pak? Ya, sudah hilang ini hartanya ini, sudah itu hewan tunggangan udah mahal, semua bekal hartanya semua di situ hilang, ya. Kemudian tidak ada usaha dia untuk mencari karena sudah pasrah, sudah putus asa, tiba-tiba langsung di depannya hadir. Datang. Senangnya bagaimana itu? Luar biasa. Tapi kata Rasulullah, senangnya Allah itu lebih besar daripada senangnya orang tersebut. Gimana senangnya Allah melihat hambanya, yang hamba tersebut menyadari dirinya banyak dosa,
ya kemudian dia menghinakan diri di hadapan Allah, memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sesali ya seluruh perbuatan dosa tersebut, maka ini ya senangnya Allah, ya gembiranya Allah itu luar biasa. Ya, Allah senang ya kepada ya hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tunggu. Allah disebutkan dalam sebuah hadis, Allah itu tunggu. Ya. Allah tunggu malam hari, Allah bukakan tangan Allah buka tangan Allah untuk menerima taubat ya di malam hari bagi orang-orang hamba-hambanya yang berbuat dosa salah di siang hari. Dari siang sampai malam ya. Malam hari Allah tunggu. Allah bukakan siap ini menerima taubat bagi hamba-hamba yang berbuat dosa ya salah di siang harinya. Nanti siang harinya juga begitu, Allah menunggu, Allah buka tangannya untuk menerima taubat orang-orang hamba-hambanya yang berbuat salah, berbuat dosa di malam hari dan terus setiap hari. Ya kalau malam ini Allah tunggu nih, siapa hamba-hambaku nih yang bertaubat dari perbuatan dosa yang dilakukan di siang hari. Nanti besok paginya ya di siang hari Allah tunggu. Allah akan melihat siapa hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah ya dari dosa yang dia lakukan di malam hari. Ini bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sangat menerima taubat. Ya, Allah menunggu taubatnya kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Tapi sebaik-baik manusia yang berbuat salah yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang berkali-kali. Bahkan berkali-kali terjatuh dalam perbuatan yang sama, kemudian dia mohon ampun, dia bertobat, dia terjatuh lagi, dia bertobat lagi, maka Allah tetap akan ampunkan. Dia berbuat lagi, dia bertobat lagi, dia ampunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis ya, dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim bahwasanya idza atnaba abdun danban. Kalau seorang hamba itu dia berbuat dosa. Faqala, kemudian hamba tersebut mengatakan, Allahumma ghafir li dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun akan mengatakan, adnaba abdi dhanban. Hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhan wa ya'khudhu bidhanbi. Tapi hamba tersebut, dia sadar, dia tahu bahwasanya dia punya Rabb, yang mana Rabb dia adalah Rabb yang maha penerima pengampun dosa, menerima taubat. Kemudian apa kata Rasulullah? Summa ada fa'adnaba. Kemudian setelah diampuni oleh Allah, dia kembali berbuat dosa lagi. Faqala, hamba itu berkata lagi kepada Allah, Allahumma ghafirli dzanbi, ya Allah, ampunilah dosaku lagi. Maka Allah mengatakan yang sama, hambaku telah berbuat dosa lagi. Tapi dia sadar, dia tahu dia punya Rabb yang maha pengampun dosa, penerima taubat. Kemudian Allah ampunkan, Allah terima taubatnya. Kemudian jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya. Ya, dan akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir hadis Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan dalam hadits qudsi, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Wahai hambaku, udah lakukan apa yang kamu apa yang kamu lakukan, itu saya akan ampuni dosa-dosamu. Jadi setiap kamu melakukan dosa, kamu berbuat meminta ampun lagi, bertobat lagi, maka aku ampunkan lagi. Berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, maka akan aku ampunkan lagi. Jadi ya sekali lagi menunjukkan kepada kita ya dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha pengampun, Rabb yang maha menerima taubat. Ya. Ini ya, kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian poin berikutnya, faidah pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Selain hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah, dari hadis ini dapat kita ambil faidah bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 3 sebab. Ya, 3 sebab, 3 amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa walaupun dosa itu besar. 3 sebab Allah akan menghapuskan dosa seorang hamba walaupun dosa itu besar. Apa 3 sebab tersebut?
Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah dan penuh harap. Makanya tadi dalam hadis Allah dalam hadis tadi yang kita baca Allah mengatakan, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Selagi engkau mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, maka saya akan ampunkan dosa-dosamu wala ubali. Jadi sebab yang pertama, sebab dosa kita diampunkan oleh Allah, ya diantaranya yaitu berdoa kepada Allah dengan penuh harap. Ya. Yang kedua, yaitu istighfar. Sebab ya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu istighfar. Maka dalam hadis tadi, ya poin yang kedua, Allah mengatakan, ya bani Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama. Seandainya dosamu itu sudah setinggi langit. Summastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, istighfar kepadaku, ghafartu laka, maka saya akan ampunkan. Jadi sebab yang kedua agar dosa kita dihapuskan oleh Allah yaitu istighfar. Yang ketiga yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di dalam hadis yang kita baca, Allah mengatakan, ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, tsumma lakitani la tusriku bi syai'ah. Tapi kamu datang ya tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, maka saya akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Maka di antara ya yang ketiga ya sebab kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian kita ya akan jabarkan, kita akan terangkan 3 sebab tersebut. 3 sebab ya amalan yang dengannya dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah walaupun itu besar dan banyak. Apa 3 tadi, Pak? 1 tadi apa? Doa dan penuh harap. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, mentauhidkan Allah. Yang pertama yaitu doa. Doa ini adalah ibadah yang sangat agung. Berdoa meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Ibadah yang menjadi inti dari semua ibadah. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti sari dari semua ibadah. Karena kalau kita perhatikan tidak ada ibadah kecuali di dalamnya pasti terkandung doa. Sholat ada doanya, Pak? Ada. Wudhu ada doanya? Ada doa sebelum sesudah wudhu. Semua ada doanya. Ya. Bahkan tidaklah ya aktivitas seorang muslim melainkan sebelum dan setelahnya itu ada doanya. Jadi doa ini adalah inti sari dari semua ibadah. Ya. Dan doa ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai senjata bagi seorang mukmin. Rasulullah tegaskan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi seorang mukmin. Bukan senjata yang biasa, tapi senjata yang pamungkas, senjata yang paling baik, yang paling real, yang dengannya seorang mukmin bisa mendapatkan semua apa yang dia inginkan dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Senjata yang dengannya seorang mukmin bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya dari semua apa yang dia khawatirkan menimpa dirinya di dunia dan di akhirat. Senjatanya satu, doa, dan itu dimiliki oleh semua orang mukmin dan semuanya bisa menggunakan senjata tersebut. Pak, kalau kita menginginkan sesuatu, apa misalnya? Kita menginginkan harta misalnya, anggap saja harta. Karena kita semuanya ingin harta. Apa sih ya apa yang harus kita miliki untuk bisa memiliki harta yang banyak? Ada yang mengatakan mungkin dia punya ilmu, dia punya terserah, punya keahlian tertentu. Enggak. Itu enggak menentukan. Yang paling menentukan senjata utamanya adalah doa. Adalah ya doa. Dan kabar gembira lagi ya bahwasanya Allah berjanji akan mengijabahi doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Banyak ayat yang menegaskan. Yang mana ayat-ayat tersebut itu menjadi kabar gembira bagi kita seorang mukmin, yang menumbuhkan kita harapan yang besar. Bahwasanya semua yang kita inginkan dapat kita raih kalau itu kebaikan.
Karena kita tinggal berdoa kepada Allah dan Allah pasti akan mengabulkan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah, ya jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, maka kabarkan kepadanya bahwasanya saya adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengijabai doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian Allah telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Ya. Tapi di sana ada syarat-syarat ya agar doa kita dikabulkan. Di sana ada penghalang-penghalang yang dapat menghalangi doa kita untuk dikabulkan oleh Allah. Ya, tapi selama seorang hamba itu berdoa, dia menunaikan syarat-syaratnya dan menjauhi semua penghalang-penghalangnya, maka doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berdoa ya harus dengan keyakinan. Ya. Kata Rasulullah, "Uda'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan mengijabai doa kalian. Jadi kalau kita punya banyak dosa, ya, jangan kita suudzon kepada Allah. Suudzon itu, masa mungkin Allah mengampuni saya? Jangan. Itu dosa besar. Karena itu putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa. Ya, ampunilah dosa-dosaku ini. Ya. Apapun dosa itu. Ya, apapun dosa itu, sebesar apapun dosa itu, maka kita harus husnudzon kepada Allah. Ya, kita punya Rabb yang Maha Pengampun, kita berdoa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Jadi berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang terakhir tentang doa, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan ya doa seorang mukmin ini akan diijabai oleh Allah karena itu adalah janji Allah. Tapi Allah punya cara-cara bagaimana Allah itu mengijabai doa. Ada 3 cara Allah mengijabai doa hambanya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yad'una Allah bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihdas salas." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, di dalam doanya tersebut tidak ada perbuatan dosa. Dia tidak melanggar sebab-sebab penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Dan dalam doa tersebut tidak memutuskan tali silaturahmi, artinya doa yang baik, terpenuhi syarat-syaratnya, terjauhkan dari mawanik-mawaniknya, penghalang-penghalangnya. Maka kata Rasulullah, pasti Allah akan mengijabai doa tersebut dengan salah satu dari 3 cara. Apa 3 cara tersebut? Kata Rasulullah, yang pertama, antu ajjalalahu da'watuh. Allah akan segera mengijabai doanya sesuai dengan apa yang dia minta. Contoh misalnya doa apa Pak? Ya Allah, jodohkanlah saya dengan si A misalnya. Ya Allah kabulkan doanya. Segera Allah kabulkan. Tidak lama setelah dia berdoa, ya Allah jodohkan dia dengan si A dan sesuai dengan apa yang dia minta, si A. Tidak jodoh dengan si B, si C dan yang lainnya, tidak. Tapi Allah ya kabulkan sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, wa imma ayyadakhira lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah kabulkan doanya. Tapi tidak di dunia. Tapi di akhirat. Mungkin di dunia dia minta kesehatan, dia minta rezeki, dia minta anak soleh, dia minta apa banyak. Tapi belum dikabulkan di dunia. Tapi jangan khawatir, semuanya disimpan oleh Allah di akhirat dan Allah akan berikan semua yang dia minta nanti di akhirat. Dan tentu ya kebaikan-kebaikan di akhirat jauh lebih kita butuhkan daripada kebaikan-kebaikan dunia. Di akhirat Allah berikan kepada kita rizki, Allah berikan kepada kita keluarga yang sempurna, Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat, ya keselamatan dan yang lainnya.
Jadi yang kedua, Allah kabulkan tapi nanti di akhirat. Ya. Misalnya dia berdoa minta jodoh, ternyata di dunia belum dapat jodoh. Jangan khawatir, Allah kabulkan nanti di akhirat dia Allah berikan jodoh dan tentunya jauh lebih baik kebaikan-kebaikan akhirat. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa ayyusrifa anhu min su'in misliha. Allah kabulkan doanya. Di dunia Allah kabulkan. Tapi Allah tidak memberi sesuai dengan apa yang dia minta. Tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena Allah Maha tahu, lebih tahu mana yang lebih baik bagi hambanya. Misalnya, ya Allah berikanlah kepadaku atau jodohkanlah aku dengan si A. Allah Maha tahu bahwasanya si A ini nggak baik bagi dia. Ya, bagi hambanya. Maka Allah jodohkan dengan si B. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, tapi Allah mengabulkan dengan memberi yang lebih baik. Ya Allah berikanlah kepadaku rizki yang banyak. Rizki yang ya cukup. Ternyata Allah nggak berikan kepada dia rizki yang banyak. Ya, karena mungkin Allah tahu ya rizki yang banyak tidak baik bagi hambanya tersebut. Tapi Allah ganti dengan yang lain. Allah berikan kesehatan dia. Allah berikan kepada dia keluarga yang menjadi penyejuk hatinya. Allah berikan kepada dia umur yang panjang dan yang lainnya. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Termasuk Allah berikan ganti dengan yang lebih baik, yaitu Allah selamatkan dia dari keburukan. Dari keburukan. Allah tidak kabulkan doa sesuai dengan apa yang dia minta, tapi dengan doa tersebut Allah selamatkan dia, jauhkan dia dari segala keburukan. Dari segala keburukan. Maka mendengar sabda tersebut, bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan doa, ya. Entah bagaimanapun caranya, maka para sahabat setelah mendengar doa tersebut, para sahabat mengatakan, Allah ya Rasulullah, idzan nuksir. Kalau begitu kita akan banyak-banyak berdoa. Tidak peduli bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita, yang penting banyak-banyak berdoa saja. Banyak-banyak berdoa. Kemudian apa kata Rasulullah? Allahu akbar. Allah akan lebih banyak memberikan kepada kalian. Kita berdoa minta 1, Allah berikan 2. Kita berdoa minta 3, Allah berikan kepada kita 4, 5 dan seterusnya. Allah akan lebih banyak memberikan kepada kita. Ya. Bisa jam berapa? Bisa jam berapa? Sudah? Baik. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini ya beberapa poin faidah pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-42 ini. Berarti pembahasannya masih Pak ya? Hadis yang ke-42 ini nanti kita berikutnya masih membahas hadis yang ke-42, yaitu membahas ya 2 amalan yang lain yang dengannya ya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datang dari kebodohan saya pribadi. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.